Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang tak pernah tidur, berdiri sebuah rumah megah di kawasan elit Pondok Indah. Rumah itu, dengan dinding putih bersih dan taman hijau yang terawat sempurna, adalah simbol dari kehidupan yang diimpikan banyak orang. Livia, seorang wanita berusia 35 tahun dengan rambut hitam panjang yang selalu tergerai rapi, adalah pemilik rumah itu. Ia bukan hanya istri dari seorang pengusaha sukses, tapi juga tulang punggung emosional dari keluarga kecil mereka. Setiap pagi, Livia bangun sebelum matahari terbit, menyambut fajar dengan secangkir kopi hitam panas di tangan kanannya, sementara tangan kirinya sibuk memeriksa agenda hari itu di tabletnya. Livia adalah tipe wanita yang selalu tampak sempurna. Kulitnya yang putih mulus, mata coklat yang tajam, dan senyum yang bisa meluluhkan hati siapa saja. Ia lulusan universitas ternama di Amerika, dengan gelar sarjana ekonomi yang jarang ia gunakan secara langsung, tapi selalu menjadi modal sosialnya di kalangan sosialita Jakarta. Pernikahannya dengan Ardan, seorang pengusaha properti yang namanya sering muncul di koran bisnis, sudah memasuki tahun ke-10. Mereka bertemu di sebuah pesta ulang tahun teman bersama, di mana Ardan, dengan setelan jas hitamnya yang mahal, langsung tertarik pada kecerdasan Livia yang tak biasa untuk seorang wanita dari kalangan atas. "Kau bukan seperti istri-istri biasa," katanya saat itu, sambil menawarkan segelas champagne. Dan begitulah, dari pertemuan singkat itu, lahir sebuah pernikahan yang dianggap ideal oleh semua orang. Kehidupan mereka memang seperti dongeng. Bisnis keluarga Ardan, PT Ardan Property, berkembang pesat. Dari proyek apartemen mewah di Sudirman hingga resor eksklusif di Bali, nama Ardan menjadi sinonim dengan kemewahan dan keberhasilan. Livia, meski tidak terlibat langsung dalam operasional harian, sering menjadi wajah publik perusahaan. Ia menghadiri acara gala, berfoto dengan selebriti, dan bahkan menjadi duta untuk yayasan amal yang didirikan atas namanya sendiri. Livia Ardan, wanita di balik kesuksesan Ardan, begitu headline sebuah majalah wanita pernah menulis. Tapi di balik semua itu, Livia tahu bahwa peranannya lebih dari sekadar aksesoris. Ia adalah penjaga keseimbangan, yang memastikan bahwa rumah mereka tetap hangat meski dunia luar penuh dengan dinginnya kompetisi bisnis. Pagi itu, seperti biasa, Livia berjalan ke dapur dengan langkah ringan. Dapur rumah mereka adalah masterpiece desain interior, dengan counter marmer Italia dan peralatan stainless steel yang berkilau. Ia menyiapkan sarapan untuk dua anak mereka, Raka, bocah laki-laki berusia 8 tahun yang sedang tergila-gila dengan sepak bola, dan Sinta, putri kecil berusia 5 tahun yang selalu meminta cerita dongeng sebelum berangkat sekolah. "Mama, hari ini aku mau pakai baju baru yang kuning itu," seru Sinta sambil melompat-lompat di kursi tinggi. Livia tersenyum, mengacak rambut anaknya yang ikal. "Tentu, sayang. Tapi jangan lupa gosok gigi dulu ya." Raka, yang sudah duduk dengan roti panggang di tangan, menambahkan, "Papa kapan pulang malam ini? Aku mau cerita tentang pertandingan kemarin." Livia ragu sejenak, tapi cepat menjawab dengan nada ceria, "Papa pasti pulang tepat waktu. Dia janji mau nemani kalian makan malam." Tapi dalam hati, Livia mulai merasakan ada yang tidak beres. Ardan, suaminya yang dulu selalu pulang sebelum matahari terbenam, kini sering terlambat. Malam-malam terakhir ini, ia melihat Ardan memeriksa ponselnya dengan gelisah, tersenyum kecil pada pesan yang tak pernah ia bagikan. "Siapa yang kirim pesan, Mas?" tanyanya suatu malam, sambil berbaring di sampingnya di kamar tidur utama yang luas. Ardan hanya menggeleng. "Klien baru, Liv. Proyek besar di Singapura." Livia mengangguk, tapi keraguan mulai menggerogoti pikirannya. Parfum. Ia mencium aroma vanila manis yang bukan miliknya di kerah kemeja Ardan pagi itu. Bukan parfum Livia yang beraroma lavender lembut. Tapi ia mengabaikannya, menganggap itu hanya imajinasinya yang berlebihan. Hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah internasional di Kemang, Livia menghabiskan waktu di ruang kerjanya. Ia sedang merencanakan acara amal tahunan untuk Yayasan Pendidikan Anak Jalanan. Telepon berdering, dan suara asistennya, Mira, terdengar di ujung sana. "Bu Livia,
Undangan dari Ibu Susi sudah diterima. Acara golf charity minggu depan. Livia mencatat dengan cepat, sambil memandang foto keluarga di mejanya. Foto itu diambil saat liburan ke Eropa tahun lalu. Ardan memeluknya dari belakang. Anak-anak tertawa di depan menara Eiffel. Saat itu, segalanya terasa sempurna. Ardan adalah pria yang setia, pekerja keras yang selalu memprioritaskan keluarga. Tapi belakangan, ia sering menghilang ke rapat mendadak di luar kota, tanpa detail yang jelas. Siang hari, Livia memutuskan untuk berbelanja di mal mewah di Senayan. Ia membeli gaun baru untuk acara malam itu, sebuah pesta ulang tahun teman sosialitanya. Saat mencoba gaun merah marun itu di ruang ganti, ia memandang dirinya di cermin. Tubuhnya masih kencang berkat rutinitas yoga 3 kali seminggu, dan ia tahu bahwa banyak pria masih meliriknya. Tapi Ardan? Sudah berbulan-bulan ia tidak merasakan sentuhan mesranya yang dulu begitu hangat. Mungkin dia lelah, gumamnya pada diri sendiri. Saat membayar, teleponnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia angkat, tapi hanya suara napas pelan di ujung sana sebelum diputus. Hati Livia berdegup kencang. Siapa itu? Tanyanya pada penjaga toko yang hanya menggeleng. Malam tiba dengan cepat. Pesta di Hotel Bintang 5 di Tamrin dipenuhi dengan orang-orang berpengaruh. Pengusaha, artis, dan politisi. Livia tiba sendirian, karena Ardan terjebak rapat. Ia tersenyum pada semua orang, berbincang tentang cuaca dan tren fashion, tapi pikirannya melayang. Di tengah kerumunan, ia bertemu dengan Rina, sahabat lamanya sejak kuliah. "Liv, kamu kelihatan capek." "Ardan mana?" tanya Rina sambil menyeruput martini. Livia tertawa kecil. "Lagi sibuk, seperti biasa. Kamu tahulah, bisnis properti lagi booming." Rina mengangguk, tapi matanya penuh simpati. "Hati-hati ya, Liv. Aku dengar ada gosip tentang Ardan dan asisten barunya." Livia membeku. "Asisten? Siapa?" Rina menggeleng. "Ah, gosip doang. Jangan dipikirkan." Tapi kata-kata itu sudah menancap dalam. Pulang dari pesta, Livia menunggu Ardan di ruang keluarga. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika pintu depan terbuka. Ardan masuk dengan wajah lelah. Dasi sudah dilonggarkan. "Maaf, Liv. Rapat molor." Ia mencium pipi Livia sekilas sebelum menuju kamar mandi. Livia mengikuti, mencoba terlihat santai. "Cerita dong, rapat apa?" Ardan berhenti di depan cermin. "Proyek apartemen baru di Kuningan. Klien Singapura cerewet." Livia mengangguk, tapi saat Ardan melepas jaketnya, ia melihatnya lagi. Noda lipstik merah tipis di kerah. Bukan lipstiknya. Miliknya berwarna nude. Hati Livia berontak, tapi ia menahan diri. "Oke, tidur yuk. Besok pagi ada meeting dengan bank." Malam itu, Livia terbangun oleh suara getar ponsel Ardan di meja samping. Ia melirik jam. Pukul 2 dini hari. Layar menyala, menampilkan pesan dari nomor tak dikenal. "Kangen malam ini. Besok ketemu lagi ya, sayang." Livia menahan napas. Tangannya gemetar saat ia meletakkan ponsel kembali. Ardan bergeser dalam tidurnya. Tak sadar, Livia menatap langit-langit kamar yang tinggi, dengan lampu kristal yang berkilau samar. Kehidupan harmonisnya, yang selama ini ia bangun dengan susah payah, mulai retak. Siapa wanita itu? Dan mengapa Ardan berubah? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya seperti badai yang akan datang. Keesokan harinya, Livia memutuskan untuk tidak bertanya langsung. Ia tetap tersenyum saat sarapan, mengantar anak-anak ke sekolah, dan menghadiri rapat yayasan. Tapi di balik senyum itu, ia mulai menyusun rencana. Ia akan mengawasi, mencari tahu. Bisnis keluarga adalah milik mereka berdua, dan ia tak akan membiarkan apapun mengancamnya. Livia Ardan bukan wanita yang mudah menyerah. Ia adalah ratu di kerajaannya sendiri, dan retakan kecil ini hanyalah ujian yang harus ia lewati. Saat siang menjelang, Livia duduk di teras belakang, memandang kolam renang yang biru jernih.
burung-burung berkicau di pepohonan. Tapi pikirannya jauh. Ia teringat hari pernikahan mereka, di ballroom Hotel Bintang 5 dengan ratusan tamu. Ardan berjanji setia selamanya. "Kau adalah segalanya bagiku," katanya. Kini, kata-kata itu terasa hampa. Tapi Livia tak akan menangis. Ia akan bertarung, diam-diam, untuk mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Harta, keluarga, dan harga dirinya. Langit Jakarta pagi itu diselimuti awan tipis, seolah mencerminkan kegelisahan yang kini merayap di hati Livia. Di ruang makan rumah megahnya di Pondok Indah, ia duduk dengan secangkir teh chamomile, berusaha menenangkan pikiran yang kacau sejak malam sebelumnya. Noda lipstik merah dikerah kemeja Ardan dan pesan misterius di ponselnya masih menghantui. Livia bukan tipe wanita yang mudah panik, tapi firasat buruk itu terasa seperti duri yang menusuk perlahan. Ia menatap Raka dan Sinta yang sedang sibuk dengan sarapan mereka. Tawa ceria anak-anak itu kontras dengan kegundahan di dadanya. "Mama, aku mau ke taman bermain nanti sore," seru Sinta, sambil mengayunkan sendok serealnya. Livia tersenyum tipis. "Nanti kita lihat jadwal papa." "Ya, sayang." Tapi dalam hati, ia tahu Ardan mungkin tak akan pulang tepat waktu lagi. Hari itu, Livia memiliki jadwal rapat dengan panitia acara amal di sebuah kafe mewah di Pantai Indah Kapuk. Ia mengenakan blazer biru tua dan rok pensil yang menonjolkan siluetnya yang anggun. Rambutnya ditata rapi dalam sanggul rendah. Saat ia melangkah keluar dari mobil BMW putihnya, ia mencoba mengesampingkan kecurigaannya tentang Ardan. "Fokus, Livia," gumamnya pada diri sendiri. Kafe itu penuh dengan aroma kopi dan kue-kue panggang, dihiasi dengan dekorasi minimalis yang elegan. Di meja sudut, ia bertemu dengan beberapa sosialita lainnya, termasuk Rina, sahabatnya yang malam sebelumnya sempat menyebut gosip tentang asisten baru Ardan. Rina menyapa dengan pelukan hangat, tapi matanya seolah mencari sesuatu di wajah Livia. "Kamu baik-baik saja, Liv?" "Kelihatan agak pucat," katanya sambil memesan latte. Livia hanya mengangguk. "Cuma kurang tidur. Banyak kerjaan." Rapat berjalan lancar, tapi pikiran Livia melayang. Ia teringat kata-kata Rina tentang asisten baru. Ardan memang baru saja mempekerjakan seorang asisten pribadi beberapa bulan lalu, tapi Livia belum pernah bertemu dengannya. Nama wanita itu, Nadia, hanya sekilas disebut Ardan saat makan malam beberapa minggu lalu. Dia cerdas, lulusan luar negeri. "Membantu saya dengan klien internasional," katanya waktu itu, tanpa ekspresi berlebihan. Livia tak memikirkannya saat itu, tapi kini, setiap detail kecil terasa seperti petunjuk. Aroma vanila di kemeja Ardan, pesan tengah malam, dan kini, gosip dari Rina. Semuanya mulai terhubung seperti potongan puzzle. Setelah rapat selesai, Livia memutuskan untuk pergi ke kantor Ardan di Gedung Pencakar Langit di Sudirman. Ia jarang mengunjungi kantor tanpa pemberitahuan, tapi hari ini ia merasa perlu melihat sesuatu dengan mata kepalanya sendiri. Saat mobilnya melaju di tengah kemacetan Jakarta, ia mencoba menghubungi Ardan. "Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Suara operator membuatnya menghela napas. Di dalam hati, ia berdoa ini hanya paranoia. Mungkin Ardan memang sedang sibuk. Mungkin noda lipstik itu hanya kebetulan. Tapi ketika ia tiba di lobi gedung PT Ardan Property, jantungan hatinya semakin kencang. Lobi gedung itu megah, dengan lantai marmer hitam dan lampu kristal besar yang menggantung di tengah. Resepsionis, seorang wanita muda bernama Dita, tersenyum lebar saat melihat Livia. "Bu Livia, lama tidak ke sini. Bapak sedang di ruang rapat, tapi sepertinya selesai sebentar lagi." Livia mengangguk. "Saya tunggu di ruangannya saja, Dita." "Oh ya, asisten baru Pak Ardan ada di sini." Dita mengangguk. "Iya, Bu. Mbak Nadia ada di lantai atas, sedang menyiapkan dokumen untuk rapat berikutnya." Livia merasakan sesuatu yang dingin menjalar di punggungnya. "Nadia, ya? Baik, saya ke atas dulu." Di lift, Livia memandang bayangannya di dinding kaca.
Ia mengingatkan diri sendiri untuk tetap tenang. Ia adalah Livia Ardan, istri dari pemilik perusahaan ini, wanita yang disegani di kalangan elit Jakarta. Tak ada alasan untuk merasa terintimidasi. Tapi ketika pintu lift terbuka di lantai eksekutif, ia melihatnya, wanita yang akan mengubah hidupnya. Nadia berdiri di dekat meja resepsionis lantai itu, mengenakan gaun hitam ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya. Rambutnya coklat panjang, bergelombang sempurna, dan ia sedang tersenyum pada seorang staf pria yang tampak tergoda oleh pesonanya. Livia melangkah keluar dari lift, dan saat itulah Nadia menoleh. Mata mereka bertemu untuk pertama kali. Mata Nadia, yang berwarna hazel dan tajam, seolah menilai Livia dalam sekejap. Senyumnya tipis, hampir menyerupai seringai, tapi ia dengan cepat mengubahnya menjadi ekspresi ramah. Ibu Livia, bukan? Saya Nadia, asisten Pak Ardan. Senang bertemu dengan Anda. Suaranya lembut, tapi ada nada yang terasa, licik. Livia mengulurkan tangan, menjaga senyumnya tetap sempurna. Senang bertemu denganmu juga, Nadia. Saya dengar kamu sangat membantu Ardan dengan proyek-proyek besar. Nadia tertawa kecil. Oh, Pak Ardan terlalu memuji. Saya cuma melakukan tugas saya. Tapi ada sesuatu di caranya berbicara. Caranya mencondongkan tubuh sedikit terlalu dekat, yang membuat Livia waspada. Nadia berusia awal 20-an, jauh lebih muda dari Livia, dengan aura percaya diri yang hampir menantang. Livia mencium aroma vanila, persis seperti yang ia temukan di kemeja Ardan. Jantungan hatinya semakin kencang, tapi ia menahan diri. Ardan ada di mana? Tanya Livia. Nada suaranya tetap netral. Nadia menunjuk ke arah ruang rapat di ujung koridor. Sedang dengan klien dari Singapura. Mungkin setengah jam lagi selesai. Ibu mau menunggu di ruangannya? Saya bisa buatkan kopi. Livia menggeleng. Tidak perlu. Terima kasih. Saya tunggu saja. Ia berjalan menuju ruangan Ardan, tapi matanya tak lepas dari Nadia, yang kini kembali berbincang dengan staf pria itu, tertawa dengan cara yang terlalu genit untuk sekadar asisten. Di ruangan Ardan, Livia duduk di sofa kulit hitam yang menghadap jendela besar dengan pemandangan kota Jakarta. Meja Ardan rapi, tapi matanya tertuju pada sebuah pena berwarna emas di sudut meja. Pena itu bukan milik Ardan. Ia tahu pasti, karena Ardan selalu menggunakan pena Montblanc hitam yang Livia hadiahkan saat ulang tahun pernikahan mereka. Di samping pena itu, ada secari kertas kecil dengan tulisan tangan. Jangan lupa dinner malam ini, Anne. Livia merasakan darahnya mendidih. Ia mengambil kertas itu, memasukkannya ke dalam tasnya, dan berjanji pada diri sendiri untuk tidak bereaksi berlebihan. Belum. Saat Ardan akhirnya masuk ruangan, ia tampak terkejut melihat Livia. Liv, kamu di sini? Kok enggak bilang-bilang? Ia mencium pipi Livia, tapi ada ketegangan di suaranya. Tiba-tiba kangen, jawab Livia dengan senyum yang dipaksakan. Oh, saya baru ketemu Nadia. Dia, energik, ya? Ardan mengangguk, sedikit terlalu cepat. Iya. Dia sangat membantu. Klien Singapura suka caranya presentasi. Livia hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar soal pekerjaan. Malam itu, Livia tak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerja pribadinya, memandang foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Nadia bukan sekadar asisten, ia adalah ancaman. Wanita itu cerdas, ambisius, dan jelas memiliki agenda. Livia teringat kata-kata Rina di pesta. Hati-hati ya, Liv. Kini, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia akan mengamati, mencari tahu lebih banyak tentang Nadia, dan yang terpenting, melindungi apa yang menjadi miliknya. Harta keluarga, anak-anaknya, dan martabatnya tak boleh disentuh. Di luar, hujan mulai turun, membasahi jendela kaca ruang kerjanya. Livia menyalakan laptopnya, membuka email Ardan yang ia tahu kata sandinya. Ia tak bangga melakukan ini, tapi ia harus tahu. Di antara ratusan email bisnis, ia menemukan satu email dari Nadia,
Dikirim tengah malam 2 hari lalu. Subjeknya sederhana. Besok ketemu di tempat biasa. Isi emailnya singkat. Aku kangen. Jangan lupa bawa hadiah itu. Livia menutup laptop dengan tangan gemetar. Nadia bukan hanya asisten. Ia adalah gundik pilihan suaminya. Dan permainan baru saja dimulai. Hujan masih mengguyur Jakarta saat Livia duduk di ruang kerja pribadinya, menatap layar laptop yang kini gelap. Email dari Nadia yang ia temukan tadi malam terasa seperti pisau yang menusuk hatinya berulang-ulang. Aku kangen. Jangan lupa bawa hadiah itu. Kalimat itu terus bergema di kepalanya. Setiap kata membakar kepercayaan yang selama ini ia pegang erat tentang pernikahannya. Livia menutup mata, mencoba mengatur napas. Ia bukan wanita yang mudah menyerah pada emosi, tapi malam itu, air mata hampir saja jatuh. Namun, ia menahannya. Livia Ardan tidak akan menangis karena pengkhianatan. Ia akan bertindak. Pagi itu, rumah di Pondok Indah terasa lebih sepi dari biasanya. Raka dan Sinta sudah berangkat ke sekolah, diantar oleh supir keluarga, sementara Ardan, seperti kebiasaan barunya, sudah pergi sebelum Livia bangun. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna abu-abu, tapi tetap elegan, dan memutuskan untuk memulai hari dengan rutinitas biasa, sarapan ringan, memeriksa agenda, dan menyiapkan diri untuk pertemuan dengan Yayasan Amal. Tapi pikirannya tak bisa lepas dari Nadia dan email itu. Hadiah apa? Gumamnya sambil menyeruput kopi. Apakah itu perhiasan? Uang? Atau sesuatu yang lebih personal? Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogoti ketenangannya. Di tengah kekacauan batinnya, Livia memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama. Ia harus menghadapi Ardan. Hari ini juga. Bukan dengan amarah atau tuduhan yang akan membuatnya terlihat lemah, tapi dengan cara yang terkontrol, seperti yang selalu ia lakukan dalam menghadapi krisis. Ia mengambil ponsel dan mengirim pesan singkat. Mas, malam ini aku mau kita makan malam bersama di rumah. Hanya kita berdua. Penting. Ardan membalas cepat. Ok, Liv. Aku usahain pulang jam 7. Livia menatap pesan itu, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan, tapi hanya kata-kata kering yang ia temukan. Ia tahu ini tidak akan mudah. Sepanjang hari, Livia berusaha menjalani rutinitasnya. Ia menghadiri pertemuan dengan yayasan di sebuah hotel di Kuningan, berbincang tentang rencana penggalangan dana untuk sekolah gratis di daerah pinggiran Jakarta. Para anggota panitia memuji ide-idenya, tapi Livia merasa seperti akting dalam sebuah drama. Senyumnya sempurna, kata-katanya terukur, tapi di dalam, ia sedang mempersiapkan diri untuk pertempuran. Saat makan siang, Rina, sahabatnya, bergabung dengannya. Liv, kamu kelihatan gak fokus. Apa kabar Ardan? Tanya Rina sambil memotong salad di piringnya. Livia ragu sejenak, tapi akhirnya memilih untuk berterus terang sebagian. Aku pikir, ada sesuatu yang gak beres dengan Ardan. Mungkin tentang Nadia, asistennya. Rina menatapnya dengan mata lebar. Ya Tuhan, Liv, aku gak mau bilang, kan aku bilang. Tapi aku dengar dari teman di kantor Ardan bahwa Nadia itu dekat banget sama dia. Lebih dari sekadar asisten. Livia mengangguk perlahan, mencerna informasi itu. Aku akan cari tahu sendiri, katanya dengan nada tegas. Sore menjelang, Livia kembali ke rumah untuk mempersiapkan makan malam. Ia memilih menu sederhana tapi penuh makna. Rendang daging kesukaan Ardan, sayur kolplai khas keluarga mereka, dan mousse coklat yang dulu selalu ia buat saat mereka baru menikah. Meja makan di ruang makan utama ditata dengan indah. Lilin-lilin kecil menyala lembut, menciptakan suasana hangat yang kontras dengan dinginnya hati Livia. Ia mengenakan gaun merah tua yang elegan, rambutnya dibiarkan tergerai, dan sedikit lipstik untuk menegaskan bahwa ia masih wanita yang percaya diri, bukan korban. Pukul 7:10, Ardan akhirnya tiba. Ia masuk dengan setelan jas yang sedikit kusut, wajahnya menunjukkan kelelahan, tapi matanya menghindari tatapan Livia. Maaf, Liv. Macet di Tamrin, katanya sambil meletakkan tas kerjanya di sofa. Livia tersenyum tipis. Nggak apa-apa,
Mas, ayo makan. Mereka duduk berhadapan di meja makan. Lilin-lilin itu memantulkan bayangan mereka di dinding kaca. Suasana awalnya ringan, dengan Ardan bercerita tentang proyek baru di Bali dan Livia berbagi tentang rencana yayasan. Tapi di tengah makan, Livia tak bisa lagi menahan diri. Mas, katanya dengan nada tenang tapi tegas. Aku mau bicara sesuatu. Ardan menatapnya. Alisnya sedikit terangkat. Apa, Liv? Serius banget. Livia mengambil napas dalam-dalam. Tangannya memegang gelas anggur dengan erat. Aku tahu tentang Nadia. Kata-kata itu keluar seperti anak panah. Tepat sasaran. Wajah Ardan membeku sejenak. Tapi ia cepat memasang ekspresi bingung. Nadia? Asistenku? Apa maksudmu? Livia menahan diri untuk tidak mengeluarkan kertas kecil atau menyebut email itu. Ia ingin mendengar dari mulut Ardan sendiri. Aku tahu dia bukan cuma asisten. Mas, aku lihat pesan di ponselmu. Aku cium parfum vanila di kemejamu. Jangan bohongi aku. Suasana di ruang makan berubah drastis. Lilin-lilin itu seolah tak lagi hangat, dan udara terasa berat. Ardan meletakkan sendoknya, menatap Livia dengan ekspresi campur aduk, marah, bersalah, dan ketakutan. Liv, kamu salah paham, katanya, tapi suaranya kurang meyakinkan. Nadia cuma membantu di kantor. Parfum? Mungkin dari klien wanita. Pesan? Bisa jadi dari siapa saja. Livia tersenyum pahit. Mas, kita sudah menikah 10 tahun. Aku tahu kapan kamu bohong. Ardan menghela napas, mengusap wajahnya dengan tangan. Oke, Liv. Aku akui, aku dekat sama Nadia. Tapi itu nggak serius. Cuma pelarian. Bisnis lagi berat. Aku stres. Kata-kata itu seperti tamparan di wajah Livia. Pelarian? Ia menatap pria yang dulu berjanji akan setia selamanya. Pria yang kini duduk di depannya dengan wajah penuh penyesalan tapi tanpa keberanian untuk benar-benar jujur. Pelarian? Ulang Livia. Suaranya mulai meninggi. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Aku tahu Nadia bukan cuma pelarian. Aku tahu dia mengincar sesuatu. Mungkin kamu, mungkin harta kita. Ardan menggeleng. Liv, jangan lebay. Nadia nggak seperti itu. Dia cuma muda, energi. Dia bikin aku merasa hidup lagi. Livia merasa dunia seolah berhenti berputar. Kata-kata Ardan bukan hanya pengakuan perselingkuhan, tapi juga pengkhianatan terhadap semua yang mereka bangun bersama. Tapi ia menahan amarahnya, mengingat anak-anak yang tidur di kamar atas, mengingat bisnis keluarga yang bergantung pada stabilitas mereka. Jadi kamu pilih dia? Tanyanya. Suaranya kini dingin seperti es. Ardan terdiam, lalu menggeleng. Aku nggak mau cerai, Liv. Kita punya anak-anak, bisnis, reputasi. Nadia, dia nggak akan menggantikanmu. Aku janji akan selesaikan ini. Livia menatapnya lama, mencari sisa-sisa pria yang dulu ia cintai. Aku nggak peduli apa yang kamu lakukan dengan Nadia, katanya akhirnya. Tapi dengar ini baik-baik, Mas. Harta keluarga ini, warisan untuk Raka dan Sinta, nggak akan disentuh siapapun. Termasuk gundikmu. Ardan tampak terkejut dengan ketegasan Livia. Liv, kamu salah paham. Aku nggak akan. Livia memotong. Cukup. Aku nggak mau dengar alasan. Aku akan pastikan apa yang menjadi hakku dan anak-anak aman. Ia bangkit dari kursi, meninggalkan Ardan yang terdiam di meja makan. Malam itu, Livia tak tidur di kamar utama. Ia memilih kamar tamu, mengunci pintu, dan duduk di tepi ranjang dengan pikiran berputar. Ardan telah mengakui perselingkuhannya, tapi itu bukan akhir. Nadia, wanita yang ia temui di kantor, jelas bukan sekadar pelarian. Ada ambisi di mata wanita itu, sesuatu yang lebih berbahaya dari sekadar cinta terlarang. Livia tahu ia harus bergerak cepat. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke pengacara keluarga, Pak Budi, yang sudah ia kenal selama bertahun-tahun. Pak,
Kita perlu bicara besok pagi. Soal aset keluarga. Pesan itu terkirim, dan Livia menatap langit-langit kamar. Ini bukan lagi soal pernikahan. Ini soal mempertahankan kerajaannya. Di luar, hujan telah reda, tapi badai di hati Livia baru saja dimulai. Ia tahu konfrontasi ini hanyalah langkah pertama. Nadia, dengan senyum licik dan aroma vanilanya, adalah musuh yang tak bisa dianggap remeh. Dan Livia, dengan segala kecerdasan dan ketangguhannya, siap untuk bertarung. Cahaya pagi menyelinap melalui celah-celah tirai kamar tamu, tempat Livia menghabiskan malam setelah konfrontasi dengan Ardan. Ia terbangun dengan kepala yang masih penuh dengan kata-kata suaminya. Pelarian. Nadia bikin aku merasa hidup lagi. Kalimat itu terasa seperti duri yang tertancap dalam. Tapi Livia bukan tipe wanita yang akan membiarkan rasa sakit mengendalikannya. Ia bangkit dari ranjang, menatap bayangannya di cermin kamar. Wajahnya sedikit pucat, tapi matanya menyala dengan tekad baru. Hari ini, ia akan mulai membangun benteng untuk melindungi apa yang menjadi miliknya, harta keluarga, anak-anaknya, dan harga dirinya. Livia berjalan ke dapur, tempat aroma kopi segar menyambutnya. Pembantu rumah tangga, Mbak Sari, sudah menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dan telur mata sapi untuk anak-anak. Raka dan Sinta sedang duduk di meja makan, sibuk dengan ponsel dan buku mewarnai mereka. Mama, Papa kemana? Kok nggak sarapan bareng kita? Tanya Raka tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. Livia tersenyum, berusaha menyembunyikan kegelisahan. Papa sudah berangkat kerja. Nak, hari ini dia sibuk. Sinta menoleh. Wajah kecilnya penuh harap. Nanti malam Papa pulang cepet, kan? Aku mau cerita tentang gambar baruku. Livia mencium kening anaknya. Pasti, sayang. Sekarang makan dulu. Ya, biar nggak telat ke sekolah. Di dalam hati, ia tahu Ardan mungkin tak akan pulang tepat waktu lagi. Tapi ia tak ingin anak-anak merasakan retakan dalam keluarga mereka. Setelah mengantar Raka dan Sinta ke sekolah, Livia langsung menuju kantor pengacara keluarga, Budi Santoso, di kawasan SCBD. Gedung itu berdiri megah dengan fasad kaca yang memantulkan sinar matahari pagi. Livia mengenakan setelan blazer krem dan rok selutut. Rambutnya ditata rapi dalam sanggul tinggi, memberikan kesan profesional dan tak tergoyahkan. Di dalam hatinya, ia sedang mempersiapkan diri untuk langkah besar pertama, mengamankan aset keluarga dari ancaman Nadia dan keputusan impulsif Ardan. Budi, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan sikap tenang, menyambut Livia di ruangannya yang dipenuhi rak buku hukum dan aroma kayu mahoni. Bu Livia, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu di luar acara keluarga, katanya sambil menunjukkan kursi di depan mejanya. Livia duduk, menarik napas dalam-dalam. Pak Budi, saya perlu bantuan Anda. Ini soal aset keluarga dan situasi pribadi. Budi mengangguk. Matanya menunjukkan pemahaman tanpa perlu penjelasan panjang. Ceritakan saja, Bu. Semua yang dibahas di sini rahasia. Livia mulai berbicara. Suaranya stabil meski jantungan hatinya kencang. Ia menceritakan tentang perselingkuhan Ardan dengan Nadia, email yang ia temukan, dan pengakuan Ardan malam sebelumnya. Saya tidak tahu apa rencana Nadia, Pak, tapi saya merasa dia tidak hanya mengincar Ardan. Saya khawatir dia akan mencoba mengambil bagian dari bisnis keluarga atau aset kami. Budi mencatat dengan cermat. Alisnya berkerut. Bu, kalau boleh saya tanya, apa tujuan utama Anda saat ini? Apakah Anda ingin bercerai? Livia menggeleng tegas. Belum, Pak. Saya tidak mau cerai, setidaknya untuk saat ini, demi anak-anak dan stabilitas perusahaan. Tapi saya ingin memastikan bahwa harta kami, saham PT Ardan Property, properti di Bali, Jakarta, dan rekening investasi, aman di tangan saya dan anak-anak. Budi mengangguk, membuka laptopnya. Baik, Bu. Pertama, kita perlu audit semua aset yang terdaftar atas nama Anda dan Pak Ardan, baik bersama maupun terpisah. PT Ardan Property adalah perusahaan keluarga,
Tapi saham mayoritas masih dipegang oleh Pak Ardan, bukan? Livia mengangguk. Ya, tapi saya punya 30% saham atas nama saya, dan ada trust fund untuk Raka dan Sinta yang saya kelola. Budi tersenyum kecil. Itu titik awal yang baik. Kita bisa mulai dengan memindahkan beberapa aset strategis ke trust fund anak-anak, sehingga tidak bisa disentuh tanpa persetujuan Anda sebagai wali. Selain itu, saya sarankan untuk membuat perjanjian postnuptial untuk memperjelas pembagian harta jika situasi memburuk. Livia mendengarkan dengan saksama, mencatat setiap saran di buku kecil yang selalu ia bawa. Postnuptial agreement terdengar seperti langkah cerdas, meski ia tahu Ardan mungkin akan menolak. Bagaimana kalau Ardan tidak setuju dengan perjanjian ini? Tanyanya. Budi mencondongkan tubuh ke depan. Itu mungkin, Bu. Tapi kita bisa memulai dengan langkah-langkah yang tidak memerlukan persetujuannya. Seperti mengamankan aset yang sudah atas nama Anda dan anak-anak. Saya juga akan mengecek apakah ada perubahan terbaru dalam struktur kepemilikan perusahaan. Jika ada tanda-tanda Pak Ardan memindahkan aset tanpa sepengetahuan Anda, kita bisa ambil tindakan hukum. Pertemuan itu berlangsung hampir 2 jam, dan Livia keluar dari kantor Budi dengan perasaan sedikit lebih ringan, tapi juga lebih waspada. Ia tahu ini baru permulaan. Nadia bukan hanya ancaman emosional, tapi juga potensi ancaman finansial. Di mobil, sambil menyetir kembali ke rumah, Livia memikirkan langkah berikutnya. Ia perlu informasi lebih banyak tentang Nadia, latar belakangnya, motivasinya, dan seberapa jauh hubungannya dengan Ardan. Ia mengambil ponsel dan menghubungi Mira, asisten pribadinya yang setia. Mira, saya perlu kamu cari tahu tentang seseorang. Namanya Nadia, asisten baru Ardan. Cari tahu semua yang kamu bisa. Pendidikan, keluarga, hubungan sebelumnya. Tapi lakukan dengan hati-hati. Sore itu, Livia memutuskan untuk menghadiri acara sosial di rumah seorang teman sosialita, Ibu Susi, di Kemang. Acara itu adalah peluncuran koleksi perhiasan baru, dihadiri oleh para istri pengusaha dan selebriti. Livia tahu Nadia mungkin belum cukup berstatus untuk diundang ke acara seperti ini, tapi ia juga tahu bahwa lingkaran sosialita adalah tempat terbaik untuk mengumpulkan gosip. Ia mengenakan gaun hijau zamrud yang memukau, dipadukan dengan kalung mutiara peninggalan ibunya. Saat ia melangkah masuk rumah megah Ibu Susi, semua mata tertuju padanya. Livia, kamu selalu jadi pusat perhatian, seru Ibu Susi sambil memeluknya. Livia tersenyum. Oh, Ibu bisa aja. Ini cuma gaun biasa. Di tengah percakapan tentang perhiasan dan liburan ke Eropa, Livia dengan cerdik mengarahkan topik ke Ardan. Ardan lagi sibuk banget. Kayaknya punya asisten baru yang super aktif. Katanya sambil menyeruput champagne, seolah tak peduli. Salah satu tamu, seorang wanita bernama Dian yang dikenal suka bergosip, langsung menggigit umpan. Oh, Nadia, kan? Aku dengar dia lulusan universitas di London. Loh, katanya sih cerdas banget. Tapi, agak ambisius, ya. Beberapa teman bilang dia selalu nemenin Ardan ke acara-acara bisnis. Pakai gaun yang, ketat banget. Tawa kecil meledak di antara para wanita. Tapi Livia hanya tersenyum tipis, mencatat setiap detail. Malam itu, saat kembali ke rumah, Livia menerima email dari Mira. Isinya singkat tapi mengejutkan. Nadia ternyata bukan hanya lulusan universitas ternama, tapi juga memiliki riwayat bekerja untuk beberapa pengusaha kaya sebelum Ardan. Ada rumor bahwa ia pernah terlibat skandal dengan salah satu kliennya di Singapura, meski detailnya kabur. Livia menutup laptop. Jantungan hatinya kembali kencang. Nadia bukan sekadar wanita muda yang tergoda oleh pesona Ardan. Ia adalah pemburu, dan Ardan adalah mangsanya, atau lebih tepatnya, kekayaan keluarga mereka. Livia duduk di ruang kerjanya, menatap foto keluarga di dinding. Raka dan Sinta adalah alasan ia harus kuat. Ia tak peduli jika Ardan ingin merasa hidup lagi dengan Nadia, tapi ia tak akan membiarkan wanita itu menyentuh warisan anak-anaknya. Dengan tangan yang mantap, ia menulis daftar langkah berikutnya. Audit aset, perjanjian hukum,
dan investigasi lebih dalam tentang Nadia. Di luar, malam Jakarta terasa tenang, tapi di dalam hati Livia, badai semakin menguat. Ia bukan hanya istri yang dikhianati, ia adalah pejuang yang siap mempertahankan kerajaannya. Langit Jakarta mulai menguning saat senja menjelang, menciptakan siluet dramatis di antara gedung-gedung pencakar langit. Di rumah megahnya di Pondok Indah, Livia berdiri di depan cermin besar di kamar utama, mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan untuk acara amal malam itu. Gaun itu dipilih dengan sengaja, tak terlalu mencolok, tapi cukup memancarkan otoritas. Rambutnya ditata rapi dalam sanggul rendah, dan ia menambahkan anting-anting berlian kecil sebagai sentuhan akhir. Namun, di balik penampilan sempurnanya, hati Livia dipenuhi ketegangan. Informasi yang ia terima dari Mira tentang latar belakang Nadia, lulusan universitas ternama, riwayat bekerja dengan pengusaha kaya, dan rumor skandal di Singapura, membuatnya semakin yakin bahwa Nadia bukan sekadar ancaman emosional, melainkan predator dengan agenda tersembunyi. Malam itu, acara amal di sebuah ballroom hotel bintang 5 di Sudirman dihadiri oleh elit Jakarta, pengusaha, pejabat, dan sosialita. Livia, sebagai ketua Yayasan Pendidikan Anak Jalanan, menjadi pusat perhatian. Ia bergerak dengan anggun, tersenyum pada tamu-tamu penting, dan memberikan pidato singkat tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan bangsa. Namun, di tengah sorotan lampu kristal dan denting gelas anggur, matanya menangkap sosok yang tak diundang, Nadia. Wanita itu berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya. Rambut coklatnya tergerai dengan sempurna. Nadia sedang berbincang dengan seorang pria paruh baya, kemungkinan klien bisnis Ardan, dan tawanya terdengar seperti lonceng kecil yang sengaja menarik perhatian. Livia merasakan darahnya mendidih, tapi ia menahan diri. Ia tak akan membiarkan Nadia melihatnya terguncang. Sebaliknya, ia melangkah menuju kelompok sosialita yang dipimpin oleh Ibu Susi, tuan rumah acara sebelumnya. "Livia, kamu luar biasa malam ini," seru Ibu Susi sambil memeluknya. Livia tersenyum. "Terima kasih, Bu. Tapi sepertinya ada tamu tak diundang yang cukup menarik perhatian." Ia mengangguk ke arah Nadia, dan para wanita di sekitarnya langsung menoleh, diikuti bisik-bisik penuh rasa ingin tahu. "Itu Nadia, kan? Asistennya Ardan?" tanya Dian, wanita yang dikenal suka bergosip. "Katanya sih dia selalu ikut Ardan kemana-mana. Gaun itu, duh, berani banget." Livia hanya tersenyum tipis. Mungkin dia cuma ingin membantu promosi bisnis Ardan. Nada suaranya netral, tapi matanya penuh perhitungan. Tiba-tiba, Nadia melangkah mendekati kelompok mereka. Langkahnya penuh percaya diri, seolah ia tahu semua mata tertuju padanya. "Bu Livia, apa kabar?" Sapanya dengan senyum yang terlalu manis. Suaranya lembut namun ada nada menantang di dalamnya. Livia menatapnya, menjaga ekspresinya tetap ramah. "Nadia, senang melihatmu di sini. Tidak tahu kamu diundang." Nadia tertawa kecil, mengibaskan rambutnya. "Oh, Pak Ardan meminta saya ikut untuk urusan bisnis. Beberapa klien di sini penting untuk proyek baru di Bali." Livia mengangguk, tapi ia tahu itu hanya alasan. Ardan bahkan tak menyebutkan akan menghadiri acara ini malam ini. "Tentu, kerja kerasmu pasti sangat dihargai," balas Livia, dengan sedikit penekanan pada kata "kerja keras", yang membuat Nadia sedikit memicingkan mata. Percakapan mereka singkat, tapi penuh dengan permainan psikologis. Nadia mulai berbicara tentang yayasan Livia, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tahu banyak tentang kehidupan Livia. "Saya dengar yayasan ibu luar biasa. Membantu anak-anak kurang mampu, ya? Sungguh mulia. Saya sendiri juga suka kegiatan sosial, tapi sayangnya sibuk dengan pekerjaan." Livia menangkap nada sindiran di balik kata-kata itu, seolah Nadia ingin mengatakan bahwa Livia punya waktu untuk amal karena tak punya pekerjaan sungguhan, seperti dirinya. "Oh, saya yakin kamu sangat sibuk, Nadia," balas Livia dengan senyum dingin. "Melayani Ardan pasti menyita banyak waktu." Kalimat itu membuat Ibu Susi dan Dian menahan tawa, sementara wajah Nadia sedikit memerah,
meski ia cepat memulihkan senyumnya. Nadia tak tinggal diam. Ia melangkah lebih dekat. Suaranya kini lebih pelan, hampir seperti berbisik. Bu Livia, saya tahu ini mungkin sulit untuk ibu. Tapi saya cuma ingin membantu Pak Ardan. Dia sedang stres dengan bisnisnya. Dan, yah, saya cuma ingin meringankan bebannya. Kata-kata itu terdengar seperti simpati. Tapi Livia tahu ini adalah serangan. Nadia sengaja memamerkan kedekatannya dengan Ardan, seolah ingin membuat Livia merasa tersisih. Livia menatapnya tajam, tapi suaranya tetap tenang. Saya yakin Ardan sangat menghargai bantuanmu. Tapi jangan khawatir, Nadia. Saya sudah terbiasa menjaga keluarga saya tetap utuh. Nadia tersenyum, tapi ada kilatan kemarahan di matanya sebelum ia pamit untuk berbincang dengan klien lain. Setelah Nadia pergi, Ibu Susi mendekati Livia. Wanita itu berani sekali berbicara seperti itu padamu, Liv. Hati-hati, ya. Dia bukan tipe yang main-main. Livia mengangguk. Saya tahu, Bu. Tapi saya juga bukan tipe yang mudah dikalahkan. Di dalam hati, ia merasa seperti sedang bermain catur, dan Nadia baru saja membuat langkah pembuka yang agresif. Livia harus lebih cerdas, lebih strategis. Ia memutuskan untuk memperkuat posisinya di kalangan sosialita, yang memiliki pengaruh besar di Jakarta. Malam itu, ia menghabiskan waktu berbincang dengan beberapa istri pengusaha dan pejabat, memastikan mereka tetap melihatnya sebagai Livia Ardan yang kuat dan tak tergoyahkan. Ia juga mendengar lebih banyak gosip tentang Nadia, bagaimana ia sering terlihat bersama Ardan di restoran mewah, bagaimana ia membual tentang proyek besar yang sebenarnya tidak ada dalam laporan resmi perusahaan. Keesokan harinya, Livia bertemu kembali dengan Mira di sebuah kafe kecil di Kemang, jauh dari sorotan publik. Mira membawa dokumen dan informasi tambahan tentang Nadia. Bu, saya dapat beberapa info dari teman di perusahaan lain. Nadia pernah bekerja untuk seorang pengusaha di Singapura, tapi diberhentikan karena dicurigai terlalu dekat dengan bosnya. Ada juga rumor dia mencoba menggugat perusahaan itu untuk kompensasi, tapi kalah di pengadilan. Livia mendengarkan dengan saksama, mencatat pola yang sama. Nadia mendekati pria berkuasa, lalu berusaha mendapatkan keuntungan finansial. Apalagi yang kamu tahu tentang kehidupannya sekarang? Tanya Livia. Mira menggeleng. Sulit dapat info lebih lanjut, Bu. Dia sangat tertutup soal kehidupan pribadinya. Tapi, saya dengar dia sering ke apartemen mewah di Senopati, yang bukan miliknya. Livia mengangguk, mencatat alamat itu di pikirannya. Apartemen di Senopati? Mungkinkah itu hadiah dari Ardan? Livia tahu ia harus bergerak cepat. Nadia bukan hanya mengincar Ardan, tapi juga posisi dan kekayaan yang melekat padanya. Di rumah, Livia menghubungi Budi, pengacaranya, untuk mempercepat audit aset. Pak, saya ingin pastikan semua properti dan saham di trust fund anak-anak aman sebelum ada perubahan apapun di perusahaan. Budi setuju. Saya akan mulai minggu ini, Bu. Tapi saya sarankan Ibu juga berbicara dengan mitra bisnis Pak Ardan. Jika Nadia punya pengaruh pada Pak Ardan, dia mungkin coba memengaruhi keputusan bisnis. Saran itu masuk akal, dan Livia segera membuat daftar nama. Pak Haryanto, mitra utama Ardan, dan Ibu Linda, investor besar yang selalu mendukung Livia. Malam itu, saat anak-anak sudah tidur, Livia duduk di ruang kerjanya, menatap foto keluarga di dinding. Nadia telah memulai permainan psikologis, mencoba melemahkan posisinya di depan umum. Tapi Livia bukan mangsa yang mudah. Ia akan membangun aliansi, mengumpulkan informasi, dan memastikan Nadia tahu bahwa ia bukan lawan yang bisa diremehkan. Di luar, angin malam Jakarta bertiup pelan, membawa aroma hujan yang akan datang. Livia menutup mata, mengingat kata-kata Nadia. Saya cuma ingin membantu Pak Ardan. Ia tersenyum pahit. Kita lihat siapa yang akan menang. Nadia, gumamnya. Permainan telah dimulai, dan Livia siap untuk langkah berikutnya. Pagi di rumah Livia di Pondok Indah terasa lebih tegang dari biasanya.
Cahaya matahari yang biasanya membawa kehangatan kini terasa seperti sorotan lampu panggung, menyoroti setiap detail kecil dari kehidupan yang mulai retak. Livia duduk di ruang makan, menyeruput teh hijau sambil memeriksa laporan keuangan PT Ardan Properti yang dikirim oleh Budi, pengacaranya. Laporan itu seharusnya rutin, tapi kali ini ada sesuatu yang mengganggunya. Beberapa transaksi besar yang tak ia kenali, termasuk transfer dana ke perusahaan konsultan yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Konsultan apa ini? Gumamnya. Alisnya berkerut. Raka dan Sinta sudah berangkat ke sekolah, dan Ardan, seperti kebiasaan barunya, sudah pergi sebelum Livia bangun. Rumah terasa hampa, tapi pikiran Livia penuh dengan kecurigaan yang semakin menguat. Konfrontasi dengan Nadia di acara amal beberapa malam lalu masih membekas. Senyum licik Nadia, kata-katanya yang penuh sindiran, dan keberaniannya untuk tampil di depan umum sebagai pendamping, Ardan membuat Livia semakin yakin bahwa wanita itu bukan sekadar gundik biasa. Nadia adalah ancaman yang terorganisir, dan Livia mulai curiga bahwa permainan Nadia tidak hanya soal hati Ardan, tetapi juga soal kekayaan keluarga mereka. Informasi dari Mira tentang apartemen mewah di Senopati dan riwayat Nadia yang penuh skandal hanya menambah bahan bakar untuk tekad Livia. Ia harus melindungi PT Ardan Properti, warisan untuk Raka dan Sinta, dari tangan wanita yang jelas-jelas memiliki agenda tersembunyi. Livia memutuskan untuk mengunjungi kantor PT Ardan Properti tanpa pemberitahuan. Ia ingin melihat sendiri apa yang sedang terjadi di balik layar. Mengenakan setelan blazer biru tua dan rok pensil, ia melangkah ke mobilnya dengan langkah tegas. Di perjalanan, ia menghubungi Pak Haryanto, mitra bisnis senior Ardan yang sudah seperti paman bagi keluarga mereka. "Pak, saya perlu bicara soal perusahaan. Ada waktu sore ini?" Tanyanya dengan nada santai tapi penuh perhitungan. Pak Haryanto, dengan suara beratnya yang khas, menjawab, "Tentu, Bu Livia. Saya di kantor jam 3. Ada apa?" Sepertinya serius. Livia tersenyum kecil. "Cuma ingin pastikan semuanya berjalan lancar, Pak." Ia tak ingin mengungkapkan kecurigaannya terlalu dini. Sesampainya di gedung PT Ardan Properti di Sudirman, Livia disambut oleh Dita, resepsionis yang selalu ramah. "Bu Livia, Pak Ardan sedang rapat dengan tim keuangan. Mau saya panggilkan?" Livia menggeleng. "Tidak perlu, Dita. Saya cuma mau lihat beberapa dokumen di ruang arsip." "Oh ya, Nadia ada di sini." Dita mengangguk. "Ada, Bu. Dia di lantai eksekutif, sedang menyiapkan presentasi." Livia mengangguk, mencatat dalam hati bahwa Nadia tampaknya selalu ada di setiap sudut kehidupan Ardan, termasuk di jantung operasional perusahaan. Di ruang arsip, Livia, yang memiliki akses penuh sebagai pemegang saham, mulai memeriksa dokumen-dokumen terbaru. Ia menemukan kontrak dengan perusahaan konsultan bernama Prima Solusi, yang disebutkan dalam laporan keuangan. Kontrak itu menunjukkan pembayaran sebesar miliaran rupiah untuk jasa konsultasi strategis untuk proyek apartemen baru di Kuningan. Tapi yang membuat Livia mengerutkan kening adalah nama penanggung jawab proyek dari pihak konsultan, Nadia Pratiwi. "Nadia?" Gumamnya. Jantungan hatinya kencang. Ia memeriksa lebih lanjut dan menemukan bahwa perusahaan ini baru didirikan 6 bulan lalu, dengan alamat kantor yang samar di Jakarta Selatan. Tidak ada jejak digital yang jelas tentang Prima Solusi, yang sangat tidak biasa untuk konsultan yang menangani proyek sebesar ini. Livia mengambil foto beberapa dokumen dengan ponselnya dan mengirimkannya ke Budi untuk diteliti lebih lanjut. "Pak, cek ini. Saya curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan kontrak ini," tulisnya dalam pesan. Kecurigaannya semakin kuat. Apakah Nadia menggunakan posisinya sebagai asisten untuk mendorong Ardan membuat keputusan bisnis yang merugikan? Atau lebih buruk lagi, apakah ini bagian dari rencana untuk mengalihkan dana perusahaan ke kantongnya sendiri? Sore itu, Livia bertemu Pak Haryanto di sebuah restoran mewah di SCBD, jauh dari kantor agar percakapan mereka tidak terdeteksi. Pak Haryanto, pria berusia 60-an dengan rambut mulai memutih, menyambut Livia dengan senyum hangat. "Bu Livia, apa kabar? Lama tidak ngobrol santai begini." Livia tersenyum, tapi langsung ke inti.
Pak, saya khawatir dengan beberapa keputusan bisnis terbaru Ardan. Ada kontrak dengan perusahaan konsultan baru, Prima Solusi, yang sepertinya tidak transparan. Pak Haryanto mengerutkan kening. Prima Solusi? Saya tidak ingat Ardan menyebutkan itu di rapat direksi. Biasanya dia konsultasi dulu dengan saya untuk kontrak besar. Livia mengangguk. Itu yang membuat saya curiga. Dan Nadia, asistennya, terlibat dalam kontrak ini. Pak Haryanto menatap Livia dengan serius. Bu, saya tahu situasi pribadi Anda dengan Ardan mungkin sedang sulit. Tapi kalau soal bisnis, saya setuju kita harus hati-hati. Nadia ini, saya dengar dia sangat berpengaruh pada Ardan akhir-akhir ini. Beberapa staf bilang dia sering ikut rapat yang seharusnya hanya untuk direksi. Livia merasa jantungnya berdegup kencang. Apalagi yang Bapak dengar? Tanyanya. Pak Haryanto menyeruput kopinya, lalu menjawab. Ada desas-desus bahwa Nadia mendorong Ardan untuk menjual sebagian saham perusahaan ke investor asing. Katanya untuk ekspansi. Tapi saya ragu. Harga saham yang ditawarkan terlalu rendah. Dan itu bisa melemahkan posisi kita di pasar. Livia merasa dunia seolah berputar lebih cepat. Menjual saham perusahaan? Itu bukan hanya soal uang, tapi soal kontrol atas PT Ardan Property. Warisan yang ia dan Ardan bangun bersama selama 10 tahun. Jika Nadia berhasil meyakinkan Ardan untuk menjual saham, itu bisa membuka pintu bagi wanita itu untuk mendapatkan keuntungan besar. Atau lebih buruk, mengambil alih kendali. Pak, kita harus hentikan ini, kata Livia dengan nada tegas. Saya tidak akan biarkan perusahaan ini jatuh ke tangan orang lain, apalagi seseorang seperti Nadia. Pak Haryanto mengangguk. Saya setuju, Bu. Saya akan bicara dengan direksi lain dan pastikan tidak ada keputusan besar tanpa persetujuan penuh. Tapi Bu Livia, Anda harus bicara dengan Ardan. Dia sepertinya tidak sepenuhnya sadar apa yang sedang terjadi. Malam itu, Livia kembali ke rumah dengan pikiran penuh strategi. Ia tahu konfrontasi langsung dengan Ardan soal bisnis bisa memicu konflik baru, tapi ia tak punya pilihan. Saat Ardan pulang, sudah lewat tengah malam, Livia menunggunya di ruang keluarga. Mas, kita perlu bicara soal perusahaan, katanya tanpa basa-basi. Ardan, yang tampak lelah, menghela napas. Liv, bisa besok? Aku capek. Tapi Livia tak bergeming. Tidak, sekarang. Apa itu Prima Solusi? Dan kenapa Nadia terlibat dalam kontrak miliaran rupiah? Wajah Ardan berubah. Ada kilatan panik di matanya. Itu cuma kontrak biasa, Liv. Nadia menangani karena dia paham pasar internasional. Livia menatapnya tajam. Mas, jangan bohongi aku lagi. Kontrak itu tidak pernah dibahas di rapat direksi. Dan saya dengar kamu mau jual saham perusahaan. Benar. Ardan terdiam, lalu mengusap wajahnya. Liv, ini bisnis. Kita butuh investor baru untuk ekspansi. Nadia punya koneksi di Singapura. Livia memotong. Nadia? Dia asisten. Mas, bukan direksi. Kenapa kamu percaya dia begitu saja? Nada suaranya meninggi, tapi ia menahan diri agar tak membangunkan anak-anak. Ardan menggeleng. Kamu terlalu curiga. Nadia cuma membantu. Tapi Livia tahu itu bukan kebenaran penuh. Ia bangkit, meninggalkan Ardan di sofa. Saya akan pastikan perusahaan ini tetap aman, Mas. Dengan atau tanpa kamu. Di ruang kerjanya, Livia menghubungi Budi lagi. Pak, percepat audit. Dan cari tahu semua tentang Prima Solusi. Saya yakin Nadia ada di balik ini. Ia juga mengirim pesan ke Pak Haryanto, memintanya untuk mengadakan rapat darurat direksi tanpa sepengetahuan Ardan. Nadia mungkin pandai bermain psikologis. Tapi Livia adalah ratu strategi. Perusahaan ini adalah milik keluarganya. Dan ia akan bertarung sampai akhir untuk melindunginya. Malam Jakarta terasa lebih gelap dari biasanya, dengan awan tebal menyelimuti langit dan angin dingin yang bertiup pelan. Di rumah megahnya di Pondok Indah, Livia duduk di ruang makan,
menatap meja kosong yang biasanya penuh dengan tawa anak-anak dan percakapan ringan dengan Ardan. Kini, meja itu hanya mencerminkan keheningan yang mencekam, seperti cerminan dari retakan dalam pernikahannya. Setelah berminggu-minggu mengumpulkan bukti, berstrategi dengan pengacara Budi, dan bersekutu dengan mitra bisnis seperti Pak Haryanto, Livia merasa ia sedang berjalan di tepi jurang. Kecurigaannya tentang Nadia dan kontrak misterius dengan Prima Solusi terbukti benar. Wanita itu bukan hanya mengincar Ardan, tetapi juga kekayaan keluarga mereka. Namun, malam ini, semua ketegangan itu mencapai puncaknya. Hari itu dimulai seperti biasa, dengan Livia menjalani rutinitasnya, mengantar Raka dan Sinta ke sekolah, menghadiri rapat yayasan, dan memeriksa laporan terbaru dari Budi. Tapi di tengah hari, sebuah pesan dari Pak Haryanto membuat jantungan hatinya kencang. Bu Livia, kita perlu bertemu secepatnya. Ardan mengadakan rapat dadakan dengan investor asing sore ini. Saya dengar Nadia yang mengatur, dan ada rencana besar soal saham perusahaan. Livia membaca pesan itu berulang-ulang, mencoba mencerna implikasinya. Penjualan saham? Ini bukan lagi soal kontrak kecil atau permainan psikologis. Ini adalah serangan langsung terhadap kendali keluarga mereka atas PT Ardan Property. Livia segera menghubungi Budi. Pak, apa status audit aset kita? Tanyanya. Suaranya tegas meski ada getar kecemasan. Budi menjawab dengan nada serius. Bu, saya sudah menemukan beberapa kejanggalan. Dana yang dialihkan ke Prima Solusi tidak memiliki dokumentasi yang jelas. Dan saya curiga itu hanya perusahaan cangkang. Saya juga sedang menelusuri rekening pribadi Nadia. Ada transfer besar dari rekening perusahaan ke akun yang terkait dengannya. Livia menutup mata, mencoba menahan amarah. Jadi Nadia benar-benar mencuri dari perusahaan kita? Budi ragu sejenak. Belum bisa dikatakan mencuri, Bu. Tapi pasti ada penyalahgunaan wewenang. Kita perlu bukti lebih kuat untuk tindakan hukum. Sore itu, Livia memutuskan untuk menghadiri rapat dadakan di kantor PT Ardan Property tanpa memberitahu Ardan. Ia tahu kehadirannya akan mengejutkan, tapi ia tak peduli. Mengenakan setelan blazer hitam dan rok selutut yang memancarkan otoritas, ia melangkah masuk ke gedung dengan langkah penuh percaya diri. Di lobi, Dita, resepsionis, tampak gugup saat melihatnya. Bu Livia, rapat sedang berlangsung di ruang direksi. Saya panggilkan Pak Ardan. Livia menggeleng. Tidak perlu, Dita. Saya akan masuk sendiri. Dita mengangguk dengan ragu, dan Livia bisa merasakan ketegangan di udara. Di ruang rapat, Livia mendorong pintu dengan tenang, tapi kehadirannya langsung mengubah suasana. Ardan, yang sedang berdiri di depan layar presentasi, membeku. Nadia, yang duduk di samping seorang pria asing dengan setelan mahal, memicingkan mata, tapi senyumnya tetap terpasang. Para direksi dan beberapa investor asing menoleh ke arah Livia. Beberapa di antaranya tampak bingung. Liv, apa kamu lakukan di sini? Tanya Ardan. Suaranya campuran antara kaget dan kesal. Livia tersenyum tipis. Saya pemegang saham, Mas. Saya punya hak untuk tahu apa yang sedang dibahas, terutama jika menyangkut masa depan perusahaan kita. Nadia bangkit dari kursinya. Gaun biru safirnya berkilau di bawah lampu ruangan. Bu Livia, ini cuma rapat awal dengan investor dari Singapura. Kami sedang membahas peluang ekspansi. Livia menatapnya tajam. Ekspansi? Atau penjualan saham perusahaan dengan harga murah? Ruangan menjadi sunyi, dan Ardan tampak semakin gelisah. Liv, jangan bikin suasana canggung. Ini demi kebaikan perusahaan, katanya, tapi nadanya kurang meyakinkan. Livia melangkah ke tengah ruangan, menatap para direksi satu persatu. Saya yakin Bapak Ibu semua tahu bahwa PT Ardan Property adalah warisan keluarga kami. Saya tidak akan izinkan keputusan besar diambil tanpa persetujuan penuh, terutama jika ada pihak yang memanfaatkan situasi. Nadia tersenyum, tapi ada ketegangan di wajahnya. Bu Livia, saya cuma asisten. Saya tidak punya wewenang untuk memutuskan apapun.
Livia hampir tertawa mendengar kepura-puraan itu. Oh, Nadia, kamu jauh lebih dari asisten. Prima Solusi, misalnya, perusahaan cangkang yang kamu kelola untuk mengalihkan dana perusahaan. Kamu pikir saya tidak tahu? Ruangan kembali hening, dan wajah Ardan memucat. Nadia mencoba membela diri. Itu tuduhan serius, Bu. Saya tidak tahu apa yang Ibu bicarakan. Tapi Livia tak mundur. Ia mengeluarkan salinan dokumen kontrak dari tasnya dan meletakkannya di meja. Ini bukti awal. Dan saya yakin audit penuh akan mengungkap lebih banyak. Rapat itu berakhir dengan kekacauan. Investor asing meminta penjelasan, dan para direksi mulai mempertanyakan keputusan Ardan. Livia meninggalkan ruangan dengan kepala tegak, tapi di dalam hati, ia tahu ini baru permulaan. Malam itu, saat ia kembali ke rumah, Ardan sudah menunggunya di ruang keluarga. Wajahnya penuh amarah, tapi juga keputusasaan. Liv, apa yang kamu lakukan di rapat tadi? Kamu mempermalukan saya di depan investor. Livia menatapnya dengan dingin. Saya mempermalukan kamu? Mas, kamu yang membiarkan Nadia mengacaukannya. Dia bukan cuma selingkuhanmu, dia mencoba menghancurkan perusahaan kita. Ardan mengusap wajahnya. Suaranya melemah. Liv, saya tahu saya salah. Tapi saya tidak bisa kehilangan kamu, anak-anak, atau perusahaan ini. Livia hampir tergoda oleh nada penyesalannya. Tapi lalu ia teringat semua kebohongan yang telah ia temukan. Mas, saya sudah muak dengan alasanmu. Dan malam ini, saya dapat kabar yang lebih buruk. Ia menarik napas dalam-dalam, menyiapkan diri untuk pukulan terakhir. Nadia menghubungi saya tadi sore. Dia bilang kamu berencana menikahinya sebagai istri kedua. Ardan membeku. Matanya melebar. Apa? Liv, itu tidak benar. Saya tidak pernah. Livia memotong. Jangan bohong lagi, Mas. Dia menunjukkan pesan yang kamu kirim padanya. Kamu bilang kamu akan mengurus semuanya setelah proyek Bali selesai. Ardan menggeleng. Wajahnya pucat. Liv, dengar. Itu cuma omongan. Saya tidak serius. Tapi Livia tak lagi mempercayainya. Ia melangkah mendekat. Suaranya penuh kemarahan terkendali. Saya tidak peduli apa yang kamu lakukan dengan Nadia. Ambil dia, nikahi dia, bawa dia kemanapun kamu mau. Tapi dengar ini baik-baik. Mas, ambillah suamiku, tapi jangan sentuh hartaku. Perusahaan ini, warisan anak-anak kita, adalah milikku untuk dilindungi. Dan saya akan lakukan apapun untuk memastikan itu. Ardan terdiam, tak mampu menjawab. Livia berbalik, meninggalkannya di ruang keluarga yang gelap. Di kamar tamu, ia duduk di tepi ranjang, tangannya gemetar. Nadia telah meningkatkan permainannya, dan pengumuman soal pernikahan kedua adalah serangan terbuka. Tapi Livia bukan wanita yang akan menyerah. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke Budi. Pak, siapkan dokumen untuk memperkuat trust fund anak-anak. Dan cari tahu lebih banyak tentang rencana pernikahan ini. Saya ingin Nadia tahu bahwa dia tidak akan menang. Di luar, petir menyambar, mengguncang malam Jakarta. Livia menatap jendela, hatinya penuh tekad. Ini adalah puncak konflik, dan ia siap untuk pertarungan berikutnya. Hujan kembali mengguyur Jakarta, menciptakan tirai air yang memisahkan dunia luar dari ruang kerja Livia di rumah megahnya di Pondok Indah. Cahaya lampu meja menerangi dokumen-dokumen yang berserakan di atas meja kayu mahoni, masing-masing berisi laporan keuangan, kontrak, dan catatan dari pengacara Budi tentang kejanggalan Prima Solusi. Malam sebelumnya, konfrontasi di rapat dadakan dan pengakuan Ardan tentang rencana pernikahan kedua dengan Nadia telah mengguncang Livia, tapi bukan untuk menyerah. Ia duduk dengan postur tegak. Rambutnya yang biasanya rapi kini sedikit acak-acakan, tapi matanya penuh tekad. Nadia telah melemparkan tantangan terbuka, dan Livia siap melawan, bukan dengan emosi, melainkan dengan strategi dan hukum. Pagi itu, Livia memulai hari dengan panggilan telepon ke Budi. Pak, kita harus segera bertindak.
Nadia dan Ardan mungkin sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar penjualan saham. Saya ingin semua aset keluarga, terutama yang terkait dengan anak-anak, diamankan sekarang. Budi, dengan suara tenang namun penuh otoritas, menjawab, Bu, audit hampir selesai. Kami menemukan bahwa dana yang dialihkan ke Prima Solusi memang tidak memiliki justifikasi yang jelas. Saya sarankan kita ajukan gugatan untuk membekukan transaksi-transaksi ini dan pastikan trust fund untuk Raka dan Sinta tidak bisa disentuh tanpa persetujuan Ibu. Livia mengangguk. Meski Budi tak bisa melihatnya. Lakukan, Pak. Dan saya ingin perjanjian postnuptial segera disiapkan. Jika Ardan menolak, kita cari cara lain untuk melindungi harta. Setelah panggilan itu, Livia menyiapkan diri untuk pertemuan penting dengan Pak Haryanto dan Ibu Linda, dua mitra bisnis terbesar PT Ardan Property. Ia memilih setelan blazer abu-abu tua yang elegan, dipadukan dengan syal sutra yang memberi kesan lembut namun berwibawa. Pertemuan diadakan di sebuah kafe eksklusif di Senayan, jauh dari kantor untuk menghindari mata-mata Nadia atau Ardan. Saat Livia tiba, Pak Haryanto dan Ibu Linda sudah menunggu. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Bu Livia, apa yang terjadi di rapat kemarin benar-benar mengkhawatirkan, kata Ibu Linda, wanita berusia 50-an dengan rambut pendek dan sikap tegas. Ardan tidak pernah bertindak sembarangan begini sebelumnya. Apa Nadia ini benar-benar punya pengaruh sebesar itu? Livia mengangguk. Saya khawatir iya, Bu. Dan lebih buruk lagi, dia mungkin sedang mencoba mengalihkan dana perusahaan untuk kepentingannya sendiri. Pak Haryanto menyeruput kopinya. Alisnya berkerut. Saya sudah bicara dengan beberapa direksi lain. Mereka setuju kita perlu rapat luar biasa untuk mengevaluasi semua keputusan Ardan dalam 6 bulan terakhir. Tapi, Bu Livia, ini tidak akan mudah. Ardan masih pemegang saham mayoritas. Livia tersenyum tipis. Saya tahu, Pak. Tapi saya punya 30% saham, dan trust fund anak-anak punya 10% lagi. Bersama dukungan Bapak dan Ibu, kita bisa memblokir keputusan yang merugikan. Ibu Linda mengangguk. Saya mendukung Ibu sepenuhnya. Perusahaan ini terlalu penting untuk dibiarkan jatuh karena ambisi seseorang. Sementara Livia membangun aliansi di dunia bisnis, Nadia tidak tinggal diam. Sore itu, Livia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Saat ia mengangkat, suara Nadia yang manis namun penuh provokasi terdengar di ujung sana. Bu Livia, saya dengar Ibu sibuk sekali mengurus perusahaan. Tapi, maaf ya, saya harus jujur. Ardan bilang dia ingin saya jadi bagian dari masa depan keluarga ini. Dia bahkan bilang soal menikahi saya secara resmi. Livia merasakan darahnya mendidih. Tapi ia menahan diri. Nadia, kamu boleh bermimpi apa saja, tapi harta keluarga ini bukan mainan. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Nadia tertawa kecil. Oh, Bu Livia, kita lihat saja. Ardan sangat sayang sama saya. Dan saya yakin dia akan memastikan saya mendapat jaminan masa depan. Kata-kata, jaminan masa depan. Itu seperti pisau yang menusuk hati Livia. Ia tahu Nadia sedang mencoba memancing emosinya. Tapi ia tak akan terjebak. Kamu boleh ambil Ardan, Nadia, kata Livia dengan suara dingin. Tapi harta keluarga ini, warisan anak-anakku, tidak akan pernah jadi milikmu. Ia memutuskan telepon tanpa menunggu jawaban. Tangannya gemetar karena amarah yang terkendali. Nadia jelas sedang meningkatkan permainannya. Dan Livia harus lebih cepat. Keesokan harinya, Livia bertemu Budi di kantornya untuk membahas langkah hukum. Budi menunjukkan dokumen yang telah disiapkan, gugatan untuk membekukan semua transaksi terkait Prima Solusi, permintaan audit independen terhadap keuangan perusahaan, dan draft perjanjian postnuptial yang akan memisahkan aset Livia dan anak-anak dari kendali Ardan. Bu, gugatan ini akan diajukan ke pengadilan minggu depan, kata Budi. Tapi saya harus peringatkan, Nadia dan Ardan mungkin akan melawan. Saya dengar mereka sudah menyewa firma hukum besar dari Singapura. Livia mengangguk. Biarkan mereka coba. Saya punya bukti, dan saya punya hak atas perusahaan ini.
Pertarungan hukum dimulai lebih cepat dari yang Livia duga. Beberapa hari kemudian, ia menerima surat resmi dari firma hukum yang mewakili Ardan dan Nadia, menuntut akses ke trust fund anak-anak sebagai bagian dari restrukturisasi keuangan keluarga. Surat itu menyebutkan bahwa Ardan, sebagai ayah, berhak atas pengelolaan dana tersebut. Livia hampir tertawa membaca klaim itu. Ardan, yang selama ini jarang terlibat langsung dalam urusan anak-anak, kini tiba-tiba menginginkan kendali atas trust fund? Ini jelas ulah Nadia. Livia segera mengadakan rapat darurat dengan Pak Haryanto, Ibu Linda, dan beberapa direksi lain yang masih setia pada visi awal perusahaan. Bapak Ibu, kita harus bersatu untuk menghentikan ini, katanya di ruang rapat, suaranya penuh otoritas. Nadia dan Ardan mencoba melemahkan posisi kita dengan mengalihkan dana dan menjual saham. Saya sudah mengajukan gugatan untuk membekukan semua transaksi mencurigakan, tapi saya butuh dukungan kalian untuk memastikan perusahaan tetap di tangan kita. Pak Haryanto mengangguk. Bu Livia, saya dan beberapa direksi lain akan mendukung Ibu. Tapi kita harus cepat. Investor asing mulai ragu karena kabar perselisihan ini. Malam itu, Livia kembali ke rumah dengan pikiran penuh strategi. Anak-anak sudah tidur, dan Ardan, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ada di rumah. Ia duduk di ruang keluarga. Wajahnya penuh ketegangan. Liv, kita perlu bicara, katanya. Suaranya rendah. Livia duduk di sofa berhadapan dengannya. Menjaga jarak. Bicara apa, Mas? Soal gugatanmu untuk trust fund anak-anak? Atau soal Nadia yang mengatur semua ini? Ardan menggeleng. Liv, ini bukan soal Nadia. Ini soal kita. Saya tahu saya salah, tapi saya tidak mau perusahaan ini hancur karena pertengkaran kita. Livia menatapnya dengan dingin. Kamu yang membiarkan Nadia masuk ke perusahaan ini, Mas. Dan sekarang, saya yang harus membersihkan kekacauanmu. Ardan terdiam, dan untuk pertama kalinya, Livia melihat kerapuhan di matanya. Tapi ia tak lagi tergoda oleh penyesalan suaminya. Saya sudah ajukan gugatan, Mas. Dan saya akan pastikan Raka dan Sinta mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Apapun yang kamu dan Nadia coba lakukan. Ia bangkit, meninggalkan Ardan dalam keheningan. Di ruang kerjanya, Livia menyalakan laptop dan menulis email ke Budi. Pak, percepat gugatan. Dan cari tahu apakah Nadia punya koneksi dengan firma hukum Singapura ini. Saya yakin dia punya rencana lebih besar. Di luar, hujan terus turun, mencerminkan badai dalam hati Livia. Pertarungan hukum ini bukan hanya soal harta. Ini soal martabat, keluarga, dan kemenangan atas wanita yang berani menantang kerajaannya. Langit Jakarta pagi itu cerah. Namun di dalam hati Livia, badai masih bergolak. Rumah megah di Pondok Indah, yang biasanya dipenuhi tawa Raka dan Sinta, terasa seperti benteng yang sedang bersiap menghadapi serangan. Livia duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan dokumen hukum dan laporan audit yang dikirim Budi, pengacaranya. Pertarungan hukum untuk membekukan transaksi mencurigakan ke Prima Solusi dan melindungi trust fund anak-anaknya sedang berjalan. Tetapi Livia tahu bahwa kemenangan sejati membutuhkan lebih dari sekadar dokumen dan sidang pengadilan. Ia perlu memahami musuhnya, Nadia, secara mendalam. Wanita itu bukan sekadar gundik Ardan. Ia adalah pemain cerdas dengan motif yang masih samar. Livia bertekad mengungkap rahasia Nadia. Dan pagi itu, sebuah petunjuk besar akhirnya muncul. Hari itu dimulai dengan panggilan dari Mira, asisten setianya, yang telah menyelami latar belakang Nadia selama berminggu-minggu. Bu, saya dapat informasi penting, kata Mira dengan suara penuh semangat. Saya bertemu dengan mantan rekan kerja Nadia dari perusahaan di Singapura. Dia bilang Nadia dulu terlibat dalam skandal besar dengan bosnya, seorang pengusaha properti bernama Tuan Lim. Tapi bukan cuma soal perselingkuhan. Nadia mencoba memeras Tuan Lim dengan mengancam akan membocorkan rahasia bisnisnya ke media. Livia menahan napas. Jantungan hatinya kencang. Rahasia bisnis apa? Tanyanya. Mira melanjutkan. Katanya, Nadia menemukan dokumen yang membuktikan Tuan Lim memalsukan laporan keuangan untuk menghindari pajak.
Dia menuntut bagian dari keuntungan perusahaan sebagai bayaran diam. Tapi Tuan Lim lebih cerdas. Dia memecat Nadia dan memastikan dia tidak bisa menggugat. Livia mencatat setiap detail. Pikirannya berputar cepat. Pola yang sama. Nadia mendekati pria berkuasa, mencari kelemahan, lalu memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Apalagi yang kamu tahu, Mira? Tanya Livia. Ada satu hal lagi, Bu. Jawab Mira. Rekan kerja itu bilang Nadia punya hubungan dengan seseorang di Jakarta sebelum bekerja untuk Pak Ardan. Orang itu, katanya adalah kerabat dari keluarga yang pernah berseteru dengan keluarga ibu. Livia membeku. Keluarga yang berseteru? Siapa? Mira ragu sejenak. Dia tidak tahu pasti, Bu. Tapi katanya Nadia pernah menyebut nama Soetomo dalam percakapan. Nama Soetomo seperti petir di siang bolong. Keluarga Soetomo adalah rival lama keluarga Ardan di dunia properti. 20 tahun lalu, ayah Ardan bersaing sengit dengan Tuan Soetomo untuk memperebutkan proyek besar di Jakarta. Persaingan itu berakhir dengan kemenangan ayah Ardan, tapi meninggalkan dendam yang tak pernah benar-benar padam. Apakah Nadia terkait dengan keluarga Soetomo? Apakah ini semua bagian dari rencana balas dendam yang telah dirancang bertahun-tahun? Livia segera menghubungi Budi. Pak, saya perlu Anda selidiki hubungan Nadia dengan keluarga Soetomo. Saya curiga ada motif pribadi di balik semua ini. Budi setuju. Saya akan kerahkan tim untuk menelusuri. Jika ada koneksi dengan Soetomo, ini bisa menjadi kunci untuk melemahkan posisinya di pengadilan. Livia mengangguk. Lakukan secepat mungkin, Pak. Saya ingin tahu segalanya sebelum sidang berikutnya. Sore itu, Livia memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia tahu Nadia akan menghadiri acara bisnis di sebuah hotel di Tamrin, tempat para pengusaha properti berkumpul untuk membahas tren pasar. Livia biasanya menghindari acara seperti ini, tapi kali ini ia ingin melihat Nadia di habitatnya, dan mungkin menemukan petunjuk lebih lanjut. Ia mengenakan gaun biru tua yang elegan, dengan anting-anting safir yang menonjolkan matanya yang tajam. Saat ia masuk ke ballroom hotel, kepalanya tegak, dan ia langsung menarik perhatian. Beberapa pengusaha menyapanya dengan hormat, mengenalnya sebagai istri Ardan dan pemegang saham PT Ardan Property. Di sudut ruangan, Livia melihat Nadia, mengenakan gaun emas yang mencolok, sedang berbincang dengan seorang pria tua yang Livia kenali sebagai Tuan Hartono, investor properti terkenal. Nadia tampak penuh percaya diri, tertawa dengan genit sambil menyentuh lengan pria itu. Livia merasa jijik, tapi ia menahan diri. Ia melangkah mendekat, sengaja membuat kehadirannya terasa. Nadia, apa kabar? Sapanya dengan senyum yang terlalu manis. Nadia menoleh, sedikit terkejut, tapi cepat memasang ekspresi ramah. Bu Livia, tidak disangka ibu ada di sini. Saya cuma membantu Pak Ardan dengan beberapa koneksi. Livia mengangguk. Tentu, kamu memang sangat membantu. Percakapan mereka singkat, tapi penuh ketegangan. Livia sengaja menyebut nama Soetomo dalam nada santai. Oh ya, Nadia. Saya dengar kamu pernah bekerja dengan orang-orang yang dekat dengan keluarga Soetomo. Benar, ya. Wajah Nadia membeku sejenak. Matanya memicingkan, tapi ia cepat tertawa. Soetomo? Oh, ibu pasti salah dengar. Saya tidak kenal siapa-siapa dari keluarga itu. Tapi Livia menangkap kilatan panik di matanya, dan itu cukup untuk memastikan kecurigaannya. Nadia menyembunyikan sesuatu. Malam itu, Livia menerima email dari Budi yang mengubah segalanya. Bu, kami menemukan dokumen lama dari arsip perusahaan di Singapura. Nadia pernah bekerja untuk perusahaan konsultan yang dimiliki oleh sepupu Tuan Soetomo. Lebih menarik lagi, ada catatan bahwa Nadia menerima dana besar dari seseorang yang terkait dengan Soetomo sebelum pindah ke Jakarta. Saya sedang menelusuri apakah ini terkait dengan PT Ardan Property. Livia membaca email itu berulang-ulang. Jantungan hatinya kencang. Ini bukan sekadar perselingkuhan atau ambisi finansial. Ini adalah balas dendam yang direncanakan dengan cermat.
Livia memutuskan untuk tidak langsung menggunakan informasi ini untuk menghancurkan Nadia. Ia tahu bahwa menghadapi wanita itu secara terbuka bisa memicu reaksi tak terduga, terutama dengan Ardan yang masih berada di bawah pengaruhnya. Sebaliknya, ia akan menggunakan rahasia ini sebagai senjata strategis. Ia menghubungi Pak Haryanto dan Ibu Linda, meminta mereka untuk mempersiapkan rapat darurat direksi untuk membahas pelanggaran etika dalam manajemen perusahaan. Saya punya bukti bahwa Nadia tidak hanya mengganggu operasional, tapi juga punya motif pribadi yang bisa merugikan kita semua, katanya dalam panggilan konferensi. Pak Haryanto setuju. Bu Livia, jika ini benar, kita harus bertindak cepat. Ardan mungkin tidak akan suka, tapi perusahaan ini lebih besar dari dia. Di rumah, Livia duduk di ruang kerjanya, menatap foto keluarga di dinding. Raka dan Sinta tersenyum ceria dalam foto itu, dan Ardan, pria yang dulu ia cintai, memeluknya dari belakang. Kini, pria itu terasa seperti orang asing. Ia tahu menghadapi Nadia berarti juga menghadapi Ardan, tapi ia tak punya pilihan. Nadia bukan sekadar gundik, ia adalah perpanjangan dari dendam lama yang bisa menghancurkan segalanya. Livia mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke Budi. Pak, siapkan bukti koneksi Nadia dengan Soetomo untuk sidang. Tapi jangan ajukan dulu. Saya ingin dia merasa aman sebelum kita serang. Di luar, malam Jakarta terasa hening. Tapi di dalam hati Livia, ada api yang menyala. Ia tahu rahasia Nadia adalah kunci untuk mengakhiri permainan ini. Dengan hati-hati, ia akan menarik tali-tali yang telah Nadia rajut, membongkar topengnya, dan memastikan bahwa wanita itu tidak akan pernah menyentuh warisan anak-anaknya. Livia menutup mata, mengingat kata-katanya sendiri kepada Ardan. Ambillah suamiku, tapi jangan sentuh hartaku. Kini, dengan rahasia Nadia di tangannya, ia siap untuk memenangkan pertarungan ini. Langit Jakarta malam itu cerah, bintang-bintang berserakan di langit seperti berlian yang berkilau, kontras dengan badai yang telah mengguncang kehidupan Livia selama berbulan-bulan. Di ruang kerjanya di rumah megah di Pondok Indah, Livia duduk dengan tenang, menatap layar laptop yang menampilkan email terbaru dari Budi, pengacaranya. Sidang pengadilan untuk membekukan transaksi mencurigakan ke Prima Solusi telah selesai, dan keputusan hakim menguntungkan Livia. Trust fund untuk Raka dan Sinta kini sepenuhnya di bawah kendalinya, dan saham PT Ardan Property yang menjadi miliknya serta anak-anaknya telah diamankan melalui perjanjian hukum yang tak bisa diganggu-gugat. Namun, kemenangan ini bukan hanya soal harta. Ini tentang harga diri, ketahanan, dan keberanian seorang wanita yang menolak menjadi korban. Pagi itu, Livia memulai hari dengan rutinitas yang kini terasa lebih ringan. Ia menyiapkan sarapan untuk Raka dan Sinta, mendengarkan cerita mereka tentang sekolah dengan senyum tulus. Mama, aku dapat nilai A untuk proyek sains. Seru Raka sambil memamerkan buku catatannya. Sinta, tak mau kalah, menunjukkan gambar unicorn yang ia warnai. Lihat, MA, ini untuk Mama. Livia memeluk keduanya. Hatinya penuh rasa syukur. Anak-anaknya adalah alasan ia bertarung, dan kini ia tahu mereka akan memiliki masa depan yang aman, apapun yang terjadi dengan Ardan. Pengungkapan rahasia Nadia tentang koneksinya dengan keluarga Soetomo menjadi titik balik. Budi dan timnya berhasil mengumpulkan bukti bahwa Nadia menerima dana dari sepupu Tuan Soetomo untuk mengacaukan PT Ardan Property sebagai balas dendam atas kekalahan keluarga mereka 2 dekade lalu. Bukti itu, ditambah dengan dokumen yang menunjukkan pengalihan dana ilegal ke Prima Solusi, membuat posisi Nadia di perusahaan dan di mata Ardan runtuh. Dalam rapat darurat direksi yang diadakan setelah pengungkapan itu, Pak Haryanto dan Ibu Linda memimpin suara untuk memecat Nadia dari posisinya sebagai asisten Ardan. Kita tidak bisa mentolerir pengkhianatan seperti ini, kata Pak Haryanto dengan tegas, dan mayoritas direksi setuju. Nadia dipecat tanpa kompensasi, dan polisi mulai menyelidiki kemungkinan tindakan kriminal terkait penggelapan dana. Livia memilih untuk tidak menghadiri rapat itu secara langsung. Ia tahu kehadirannya akan membuat situasi lebih emosional, terutama bagi Ardan, yang masih berusaha memahami skala pengkhianatan yang telah ia izinkan. Sebaliknya, ia fokus pada langkah berikutnya,
membangun kembali hidupnya. Di ruang tamu, ia menerima panggilan dari Ibu Linda. Bu Livia, Nadia sudah pergi. Tapi Ardan, dia terlihat hancur. Dia minta bertemu dengan ibu. Livia menghela napas, menatap foto keluarga di dinding. Saya akan pikirkan, Bu. Tapi sekarang, saya harus fokus pada anak-anak dan perusahaan. Sore itu, Livia mengadakan pertemuan dengan tim yayasan amalnya di sebuah kafe di Kemang. Ia ingin memastikan bahwa proyek pendidikan anak jalanan tetap berjalan, bahkan di tengah kekacauan pribadinya. Saat ia berbincang dengan para relawan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang sudah ia kenali. Nadia, Bu Livia, saya tahu ibu menang, tapi ini belum selesai. Ardan masih mencintai saya. Livia menatap pesan itu, lalu tersenyum pahit. Ia tidak membalas. Nadia sudah kehilangan segalanya, dan pesan itu hanyalah upaya terakhir dari seorang pecundang. Ia memblokir nomor itu dan kembali fokus pada rapat. Malam itu, Ardan pulang ke rumah. Wajahnya pucat dan matanya merah. Livia sedang membaca buku di ruang keluarga ketika ia masuk. Liv, katanya dengan suara serak, kita perlu bicara. Livia menutup bukunya, menatapnya dengan ekspresi netral. Apalagi, Mas? Semua sudah jelas, bukan? Nadia pergi, perusahaan aman, dan anak-anak terlindungi. Ardan duduk di sofa, kepalanya tertunduk. Saya salah, Liv. Saya bodoh. Saya membiarkan Nadia memanipulasi saya. Saya tidak tahu bagaimana memperbaiki ini. Livia menatapnya lama, mencari sisa-sisa pria yang dulu ia cintai. Tapi yang ia lihat hanyalah seorang pria yang telah mengkhianati kepercayaannya, bukan hanya dengan perselingkuhan, tetapi dengan membiarkan musuh masuk ke kerajaan mereka. Mas, saya tidak peduli lagi apa yang kamu rasakan untuk Nadia, katanya dengan suara dingin. Saya sudah bilang dari awal, ambillah suamiku, tapi jangan sentuh hartaku. Dan kamu gagal melindungi harta kita. Ardan menggeleng. Liv, saya tidak ingin kehilangan kamu dan anak-anak. Beri saya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Livia bangkit. Langkahnya tegas. Kesempatanmu sudah habis. Mas, saya tidak akan cerai. Demi anak-anak. Tapi saya juga tidak akan hidup dalam bayang-bayang pengkhianatanmu. Mulai sekarang, saya yang akan mengambil alih kendali perusahaan. Kamu bisa tetap jadi wajah PT Ardan Property, tapi keputusan besar ada di tangan saya. Ardan terdiam, tak mampu menjawab. Livia berjalan menuju kamar tamu, tempat ia tidur selama berminggu-minggu, dan mengunci pintu. Di dalam hati, ia tahu pernikahannya telah berubah selamanya. Keesokan harinya, Livia bertemu dengan Pak Haryanto dan Ibu Linda untuk membahas restrukturisasi perusahaan. Mereka menyetujui untuk menunjuk Livia sebagai ketua dewan direksi, sebuah langkah yang belum pernah terjadi dalam sejarah PT Ardan Property. Bu Livia, Anda sudah membuktikan bahwa Anda adalah tulang punggung perusahaan ini, kata Ibu Linda dengan penuh kekaguman. Kami percaya pada Anda. Livia mengangguk. Terima kasih, Bu. Saya akan pastikan perusahaan ini tidak hanya bertahan, tapi berkembang lebih besar. Di sela-sela kesibukannya, Livia juga fokus pada anak-anaknya. Ia membawa Raka dan Sinta ke taman bermain akhir pekan itu, mendengarkan tawa mereka yang ceria saat bermain ayunan dan perosotan. Di sana, di bawah sinar matahari, ia merasa beban di pundaknya sedikit berkurang. Ia bukan lagi hanya istri Ardan, ia adalah Livia, wanita yang telah mengalahkan musuhnya, melindungi keluarganya, dan merebut kembali kendali atas hidupnya. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang kepergian Nadia menyebar di kalangan sosialita Jakarta. Ada yang bilang ia kembali ke Singapura, ada pula yang bilang ia pindah ke kota lain untuk memulai dari awal. Livia tak peduli. Nadia telah menjadi bagian dari masa lalu, sebuah pelajaran tentang kekuatan dan ketahanan. Di kantor, Livia mulai memimpin rapat-rapat direksi dengan percaya diri, membuat keputusan strategis yang memperkuat posisi PT Ardan Property di pasar. Ia juga meluncurkan proyek baru untuk yayasannya,
membangun sekolah gratis di pinggiran Jakarta, sebuah warisan yang ia dedikasikan untuk Raka dan Sinta. Malam itu, saat anak-anak sudah tidur, Livia duduk di teras belakang rumah, menatap kolam renang yang berkilau di bawah cahaya bulan. Ia memikirkan perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari istri yang dikhianati menjadi wanita yang mengendalikan nasibnya sendiri. Ardan masih tinggal di rumah, tapi hubungan mereka kini lebih seperti mitra bisnis daripada suami istri. Livia tidak lagi mencari cinta dari pria itu. Ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Di tangannya, ia memegang secangkir teh chamomile, minuman yang selalu menenangkannya di saat-saat sulit. Ia tersenyum kecil, mengingat kata-katanya kepada Nadia. Ambillah suamiku, tapi jangan sentuh hartaku. Kini, harta itu, perusahaan, anak-anak, dan martabatnya, aman di tangannya. Livia menutup mata, merasakan angin malam yang sejuk. Badai telah berlalu, dan ia telah muncul sebagai pemenang. Di depannya terbentang masa depan baru, bukan sebagai istri Ardan, tetapi sebagai Livia Ardan, ratu yang tak tergoyahkan dalam kerajaannya sendiri.